Langsung saja karena Pak Kiai sudah datang, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang sudah sampai pada maqalah ke-48 pada kemarin yang Aidul Basir ditanya. Baiklah, kita awali, kita mohon pada Allah yang kita jalan ini, kita buka dengan Al-Quran. Mudah-mudahan duduk kita ini dicatat sebagai orang soleh dan diberikan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho kita ala hajatina al-Fatihah. Iya. Para jamaah sekalian, adalah kita ikuti kajian Al-Hikam. Insyaallah kajian kita sampai jam 1 kurang 5 menit, 10 menit, 15 menit kita pakai tanya jawab, pakai pertanyaan atau diskusi. Waktu silakan kepada Pak Kiai Lukman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai mari kita baca doa terakhir surat At-Taubah dan saya kursi dikatakan 3 kali Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Al-Hikam ini. La tata'amdan niyyatu himmatka ila ghairihi bal kadhi la tatahaqqa bil amal. Janganlah niat hasrat. Itu telah saya sampaikan urutan mengenai niat. Orang itu punya niat, sebelum ada niat itu ada namanya al-qasdu, menuju satu tujuan. Kemudian sebelum ada meraih tujuan itu ada namanya al-azmu, tekad. Sebelum ada tekad itu ada al-himmah, namanya hasrat. Sebelum ada hasrat ada al-iradah, itu namanya cita-cita. Sebelum ada cita-cita ada apa kita ini? Ada al-fatrah, intuisi. Nah, itu gradasi dari proses aktivasi dalam diri kita. Nah, ini. Nah, sekarang pada tahap niat ini la tata'addan niyyatu himmatika ila ghairihi. Janganlah niat hasratmu itu menuju selain Allah. Jadi kembali kepada ini, karena himmah dan niat ini hubungannya pasti dengan harapan. Manusia itu
punya harapan baru bangkit, baru semangat. Karena ada apa? Karena ada harapan. Harapan kita ini apa ya? Kalau secara spiritual, rohani, harapan kita ya awalnya berharap pahala di akhirat. Itu sudah positif, sudah bagus, tapi harus dinaikin derajat harapannya. Ya. Asalnya di Al-Quran disebutkan harapannya tijaratan lan tabur, itu artinya pahala. Sebuah perdagangan yang tanpa takut itu artinya astawa wa pahala besok di akhirat. Naik lagi harapannya rahmat, dibalik pahala itu isinya apa ya? Rahmat. Oh, kalau begitu aku ingin rahmat saja. Siapa yang punya rahmat ini? Tuhan. Rabb. Bahwa kana yarju liqa'a rabbi. Kalau begitu aku ingin ketemu yang punya rahmat ini. Liqa'a rabb, ketemu Tuhannya. Naik lagi harapannya, rojak lagi. Liman kana yarjumu. Siapa ya Rabbku ini? Rabbku ini ternyata Allah. Kalau begitu harapanku hanya Engkau, Allah. Jadi sudah pol-polan. Tapi rupanya masih ada satu lagi. Ya, harapannya adalah ridho Allah. Dan ketemu Allah. Ini berhubungan dengan derajat harapan kita. Oh, rupanya sudah kita akhir dari kehidupan yang selama ini perjuangan dunia ini dalam rangka bertemu Allah. Maka itu niat hasrat himmah kita jangan sampai pada selain Allah. Karena Allah memberi nikmat, memberi proses-proses peradaban ya, di dalam sehari-hari kita ini. Dia dengan rangka supaya bertemu dia dan bertemunya sukses gitu. Tidak naik turun, tidak harus ada hambatan dan seterusnya. Karena itu Allah membuka satu instrumen, cara, ajaran dalam rangka ridho Allah, bertemu Allah. Balkarim la taqaddamul amal. Sang Maha Murah, Sang Maha Mulia, la taqaddamul amal, tidak akan pernah terjangkau oleh angan-angan atau persepsi orang-orang beriman. Misalnya begini, kemurahan Allah itu karena Allah itu Maha Murah, ya, Maha Murah, sudah murah, maha. Karena Maha Murah, kalau Allah memberi itu bukan disebabkan oleh keinginan kita, oleh cita-cita kita, oleh sebab akibat kita, oleh ikhtiar perjuangan kita. Tidak. Kalau Allah memberi kepada kita nunggu itu, berarti Allah tidak Maha Murah, sekedar murah saja. Gitu. Oh, orang itu murah hatinya, tapi nunggu kita, nunggu di macam-macam. Kalau Allah memberi itu, tidak didahului oleh sebab dari makhluknya. Kalau begitu, untuk apa kita berikhtiar? Untuk apa pula kita berdoa? Ini yang seringkali
kalau harus diselesaikan ini, kalau enggak ada akan mengalami konflik dengan Allah kan. Satu sisi kita itu diperintah berdoa, perintah bekerja, perintah berikhtiar, tapi di sisi lain Allah menyebutkan, aku memberi ini tidak ada kaitannya dengan ikhtiarmu loh. Jadi bagaimana ini? Jadi mari kita segera menyelesaikan ini melalui apa? Rumpun doa. Doa itu kan ada ikhtiar, ya. Rumpun-rumpunnya ada lagi berusaha, amal misalnya melakukan amalia, ada lagi berjuang, jihad. Ini semua rumpun, satu rumpun dengan doa, satu rumpun dengan doa, dengan macam-macam ini. Nah, untuk apa kemudian kita diperintah berdoa kalau takdirnya Allah itu tidak pernah bisa diubah? Apapun arti perjuangan kita kalau catatan Allah tidak bergeser. Di dalam hadis disebutkan doa mukul amal ibadah. Doa itu intinya ibadah. Apa sebenarnya rahasia doa? Selama ini orang memahami rahasia doa itu ya ketika diijabah. Kan itu selama ini rahasia doa ini apa? Nanti kalau diijabah ini itu dan seterusnya. Padahal rahasia doa bukan itu. Seperti ini Rasulullah SAW dalam satu peristiwa perang Badar. Begitu perang Badar, Allah menjanjikan kemenangan. Jelas, nanti dalam perang Badar ini Allah menjanjikan kemenangan kepada umat Islam. Ketika menjelang perang Badar, sudah barisan semua ada di depan. Tiba-tiba Rasulullah berdoa yang sangat tajam doanya. Allahumma, ya Allah, mana janjimu? Kalau sahabat itu tidak menang, engkau tidak bakal disembah selamanya. Tapi begitu. Itu ayat yang sangat apa ya? Kalau orang bilang pol-polan, mendengar, sahabat-sahabat mendengar, terutama yang di dekat situ, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Rasul, sudahlah Rasul, sudahlah. Allah menjanjikan kemenangan, sudah jelas. Tapi Rasul tetap berdoa seperti itu. Sampai gelisah betul sama Sayyidina Abu Bakar. Percayalah pada Allah. Allah menjanjikan kemenangan. Pertanyaannya, buat ini makomnya Abu Bakar apa lebih tinggi dari makom Rasulullah? Tenang-tenang beliau. Sementara Rasulullah berdoa sampai seperti doa Musa, doanya orang yang sudah kepepet, betul sudah. Sekilas kelihatannya hebatnya Abu Bakar. Tapi sesungguhnya Rasulullah SAW menunjukkan makomnya yang luhur dan lebih tinggi dari siapapun. Jadi balik peristiwa doa ini tadi apa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat dohirnya janji Allah. Apa dohirnya janji Allah? Menang. Tapi Rasulullah memandang rahasia di balik janji menang tadi. Apa rahasia di balik
janji kemenangan itu yang dipandang oleh Rasul, yaitu bahwa umat Islam diarahkan supaya menunjukkan kehambaannya di balik janji kemenangan. Kalau melihat janji kemenangan dari zohirnya saja, orang akan wah menang, beres. Seperti kita ya biasanya, misalnya kita merasakan persyaratan usaha bertahun-tahun, akhirnya bulan depan dijanjikan sukses, berhasil semua. Selama ini kita berdoa, tidak apa-apa. Begitu bulan depan diberitahu oleh Allah kita, bulan depan tanggal sekian jam sekian sukses berhasil. Umumnya kita lalu turun tensi doanya, wah beres, enak. Itu gara-gara apa? Karena kita melihat doa dan janji seperti Sayyidina Abu Bakar tadi. Tapi kalau seperti Rasulullah SAW, janjian rahasia dan janji, yaitu supaya terjadi proses ubudiyah, supaya kehambaannya muncul. Apa di dalam kehambaan? Ada sifat al-faqah, rasa butuh kepada Allah. Hai umat Islam, kamu tak berikan kemenangan. Supaya apa? Supaya kamu butuh terus-menerus padaku. Bukannya tenang-tenang saja. Ya Tuhan, saya kebetulan itu sudah jelas kok. Rasulullah ketika dijanjikan ampuni dosanya masa lalu maupun masa depan, beliau malah istighfar. Tapi kalau kita kan tidak, beres, baca saya yang kita sudah jelas diampuni semua, surga sudah dan semua. Tapi Rasulullah malah istighfar. Karena apa? Dibalik janji ampunan itu masa depan maupun masa lalu, supaya seorang hamba lebih mengakui rasa kehinaannya di hadapan Allah. Makanya jangan disebutkan walaupun Rasulullah Badri wa antum adillah, Allah benar-benar menolong pada kalian pasti perang Badar. Ketika itu ada al-fitnah, merasa hina. Baik. Jadi balik lagi mengatakan tahun amal, kemuliaan Allah tidak bisa dijangkau oleh ikhtiar kita selama ini. Kita diperintah berdoa ya supaya kita mengakui kehambaan kita. Sebab ketika kita menyebutkan ya Allah, ya Rabbana, Rabbana, Rabbi, itu semua kita dalam posisi tak berdaya. Jadi kalau kita berdoa, ya, kalau kita berdoa, agar kita berdoanya seperti doa al-mutbah, doanya orang yang tak sudah tidak bisa apa-apa, kecuali hanya bisa mengucapkan ya Allah, tolong ya Allah, hanya begitu. Suasana itu dibuka ya. Tabir ijabah dibuka. Makanya Rasulullah menyebut doa berbadru mustajabah. Doanya orang terdolim itu terkabul. Kenapa? Karena ketika dia terdolim, dia sudah tidak bisa apa-apa kecuali ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong kami ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebagian hadis disebutkan Allah dalam hadis kunci, ya, Allah berfirman, hambaku
ja'alni makana hamdika atfika kula hati, jadikanlah diriku ini, kata Allah, sebagai tempat curahan hasratmu, maka akan aku cukupi seluruh hasratmu. Makunta di sepanjang engkau bersama fa'anda fi mahalil qulub, maka Anda berada di dalam wilayah takarrub. Suasana takarrub itu yang bagaimana ya? Apakah kita sedang pikir belum tentu takarrub ya? Apakah kita selalu malam pikirannya kemana-mana? Belum tentu takarrub. Suasana takarrub itu di mana Anda berada ketika ini yang disebut oleh Allah, ma'unta di sepanjang hatimu bersama. Rasanya kita hadir terus di hadapan Allah. Itu suasana takarrub. Wa ma'unta bi fa'anta fi mahalillah. Kalau Anda, wahai hamba, tidak bersama, tapi bersama dirimu sendiri, maka Anda mahal ini, Anda sedang jauh dari itu. Bagaimana ya disebut dengan kultabika itu, Anda bersama dirimu ya. Kalau misalnya kita bekerja saja, pekerjaan yang bisa diselesaikan cuma aku. Kalau bukan kita sedang bersama diri kita. Kemana Tuhan? Tuhan tidak terlibat. Jadi, memang aku lagi jauh dari Tuhan. Makanya kita memegang sesuatu, memulai sesuatu, oleh Rasul diajari Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya bersama Allah kita mengerjakan sesuatu. Dan tujuan kita apa? Hasrat tujuan kita mengerjakan dalam rangka menuju kepada Allah. Nah, maka nilai yang selama ini kelihatan duniawi ibaratnya menjadi ilahiyah semua. Tidak sekedar ukhrawiyah, ilahiyah semua. Faktor binafsik, maka pilihlah bagi diri Allah, kamu bersama apa bersama dirimu sendiri. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna ila ghairi hajatan wa tu'muliha alaihi. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wasi'an. Man la yastati an yarfa'a hajatan an nafsihi fa yastati an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Janganlah Anda mengajukan rasa butuh kita ini selama ini pada selain Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai di dalam hati kita ini memiliki satu perspektif bahwa yang aku andalkan, yang bisa menyelamatkan aku, yang bisa membuat masa depan adalah selain Allah. Apakah itu status, apakah itu jabatan, apakah itu nama besar, apakah itu orang, apakah itu perusahaan. Jangan. Di hati ya Allah. Karena apa? Karena kita ini ciptaan Allah, yang tahu kebutuhan kita ya Allah itu sendiri. Wa muriduha alaih. Karena yang mendatangkan rasa butuh hajat itu Allah. Ya, jadi kita ini manusia diciptakan oleh Allah. Setelah itu oleh Allah diberi sifat butuh. Sifat butuh itu sejak lahir sudah diberi kita oleh Allah. Sampai kapanpun saat kita di akhirat nanti, itu sifat butuh itu nggak pernah hilang. Wah, aku ini kebutuhan besok sampai 1 minggu ini
ini harus selesai. Apakah ketika itu selesai sifat butuh kita hilang? Enggak. Minggu depan ada lagi sifat butuh yang lain lagi muncul lagi. Besok di surga kita mau dihisab. Wah, kalau sudah dihisab beres. Apalagi kita masuk surga, udah gak butuh apa-apa. Begitu kita masuk surga, belum semakin butuh karena kepada Allah. Malah dibuka rahasia butuh kita oleh Allah. Pakai fayal fauhu maka buat lagu buat yang bagaimana selain Allah ya bisa menyelesaikan kebutuhan Anda, sedangkan selain Allah itu pun butuh kepada Allah. Selain Allah saja butuh pada Allah, kalau kita anggap bisa menyelesaikan kebutuhan kita. Siapa yang tidak mampu menyelesaikan kebutuhan dirinya, bagaimana dia bisa menyelesaikan kebutuhan yang lain? Artinya yang lain yang kita anggap selain Allah tadi kita anggap bisa menyelesaikan seluruh solusi kehidupan kita, loh yang lain itu saja tadi nggak bisa menyelesaikan urusannya dia. Dia sendiri masih tahu Allah terus. Ini supaya apa? Supaya kita ini hidup. Manusia ini aneh ya. Sesungguhnya baru bisa merdeka betul jiwanya. Justru ketika dia sangat terdesak betul jiwanya. Karena dalam suasana terdesak, dia lari semua kepada Allah. Makanya ada satu hadis Nabi, ya, basyiru wala tunaffiru, berilah kabar gembira dan jangan engkau usir manusia dalam hal berdakwah. Lalu Syekh Abdul Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu beliau menafsirkan hadis ini. Basyiru, berilah kabar gembira. Apakah kabar gembira itu? Kabar gembira adalah kabar yang mencerahkan hati Anda untuk kenal dengan Allah. Karena sesungguhnya sumber segala kegembiraan itu ya Allah sendiri. Sumber segala masalah, segala problem, segala kekuatan selain Allah. Sampai siapa? Nabi Adam alaihissalam begitu melihat dirinya, ya, di dunia ini habis jatuh dari surga itu, melihat dirinya, ya Allah, Rabbana, ya Allah, dolamna anfusana. Sesungguhnya saya sedang, kamilah yang menganiaya diri kami sendiri. Buat ini semua, buat sampai gelap dalam rasa gelap, dolim. Wa illa al-fitnah wa tahamna al-khasi. Kenapa? Nah, Adam harus ditakdirkan oleh Allah melanggar aturan makan buah khuldi di surga, sehingga harus jatuh ke dunia yang gelap. Tapi ketika rahasia ini dibuka oleh Allah, Nabi Adam begitu bersyukur. Alhamdulillah, seandainya aku tidak engkau takdirkan bersalah ya Allah, aku tidak bisa mengakui bahwa aku sedahsyat ini. Itu pengakuan berhambaan, tak berdaya yang habis-habisan. Ketika Nabi Adam mengakui tak berdayanya habis-habisan, derajat beliau naik. Yang naiknya itu melebihi derajat beliau ketika di surga. Maka diangkatlah beliau jadi khalifah.
diangkatlah beliau menjadi nabi, diangkatlah beliau jadi rasul. Itu semua ketika di dunia, bukan ketika di surga. Di surga belum jadi khalifah, belum jadi nabi, belum jadi rasul. Itu karena beliau. Nah, makanya kadang-kadang nanti di belakang oleh Ibnu Abdul akan dijelaskan. Rubbama kadang-kadang, ya kadang-kadang Allah itu menakdirkan hambanya berbuat dosa dalam rangka supaya dia lebih dekat banget dengan Allah. Nah, ini apa kalimat untuk supaya kita tetap husnudzon kepada Allah terhadap takdir buruk kita di masa lalu. Jangan sampai orang melankolis, ya, depresi hanya gara-gara sebuah dosa di masa lalu. Kita harus tetap berpikir positif kepada Allah. Husnudzon, ya Allah, kalau Engkau tidak menakdirkan dua bersalah, saya tidak akan seperti ini. Itu caramu mencintai Tuhan. Nah, baru kita merdeka kembali. Dan Allah inginnya ya seperti itu. Makanya kalau kita itu melihat roja, harapan, kita ini optimis terus rasanya, senang terus. Rasa-rasanya kita tidak habis-habisnya memuji Allah. Apa yang diberikan oleh Allah pada kita buat juga terhingga. Tapi kalau kita melihat diri kita, pasti kita nggak habis-habisnya mencaci diri kita. Seorang ulama, seorang wali sekalipun, kalau melihat dirinya begini, ya Allah, dalam nafsi, ya Allah, aku zalim. Loh, kan sudah sholat, ibadah, patuh, tekun, menurut kita, ya, menurut kita. Jangankan menurut Allah, menurut orang yang di atas kita saja. Ya, menurut sahabat Nabi lah, misalnya. Ya, sholatnya belum apa-apa, katanya gitu. Apalagi menurut Rasulullah, apalagi menurut Allah. Kalau kita lihat diri kita, hidup kita itu sempit, betul. Tapi kalau kita melihat apa yang diberikan oleh Allah dan apa yang akan diberikan oleh Allah, wah, merdeka. Nah, ini jadi karena itu ya kita ini hasrat kita sekarang yang memang menuju kepada Allah. Seluruh proses-proses peradaban dunia ini dalam rangka supaya kita mudah nikmat menuju kepada Allah. Karena itu kalau kita kebudayaan pernah mendekonstruksi, ya, didekonstruksi oleh kebudayaan apa? Ya, budaya beragama. Apa? Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wala tansi nasibaka minad dunya. Raihlah anugerah Allah di akhirat, tapi jangan lupa dunia. Tapi oleh kebudayaan tiba-tiba dikonstruksi gimana? Carilah duniamu, jangan lupa sholat ya. Nah, itu kan yang terjadi. Jangan lupa ibadah ya. Jangan lupa akhirat ya. Itu budaya di kalangan orang tua ketika nasihati anak-anaknya. Mungkin para guru nasihat di muridnya juga mulai begitu. Pamit pergi ke Jakarta, kerja keras ya, jangan lupa sholat. Padahal di Al-Quran, carilah akhirat, jangan lupa kerja. Maksudnya itu begitu. Jadi sekarang suruh proses kerja kita supaya bernilai ukhrawi. Niat kita adalah menuju kepada Allah. Ya, semuanya berdimensi wilayah ukhrawiyah. Di itu Bapak sekalian gambaran mengenai proses
harus kita tingkatkan. Dulu kita awalnya butuh dunia, lama-lama kita butuh selamat di akhirat. Lama-lama, bagaimana ya saya bisa ketemu yang punya dunia dan akhirat? Itu akan terus. Jadi peningkatan kualifikasi saja yang mesti kita naiki, tetapi menaikkan juga sulit karena yang menaikkan Allah sendiri kepada kita. Kita hanya menyiapkan diri untuk dinaiki. Karena itu menjalankannya yang ikhlas, yang yakin pada Allah, yang banyak syukur. Ini sekali lagi kita ingati dalam kondisi kita ini kepepet, menderita, kena pressure masing-masing, harus bersyukur yang gede kepada Allah. Memang Allah masih tak terhingga kepada kita. Biar apa? Biar Anda terus menerus menyelesaikan sisa hidup ini dengan penuh semangat menuju kepada Allah. Bangkit hati kita. Didukung zikrullah daiman, kapan mana aja ya saya sering ingatkan, kita kerja pulang kerja bunyi saja di hati kita, Allah, terus nanti lupa ingat bunyi lagi gitu, lupa lagi ingat bunyi lagi. Saya kira demikian Bapak sekalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada yang bertanya buat kalian. Saya kasih 2 pertanyaan, misalnya 10 menit Pak. Ada Pak? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari khutbah kita tadi saya ingin sedikit nanya nih Ustaz. Jadi maksud saya apakah Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menjadikan dosa itu kepada umatnya masing-masing biar lebih dekat kepadanya atau gimana Pak? Jadi asal muasal dosa yang seperti apa yang akan dijatuhkan ke umatnya gitu Pak? Jadi itu cara kita merespon terhadap takdir. Nah, kita itu memahami takdir itu ada 2 dimensi. Dimensi hakikat dan dimensi syariat. Dalam dimensi syariat, doa, ikhtiar, usaha, amal itu merubah takdir. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga si kaum itu merubah dirinya. Oh, berarti Allah akan merubah nasib kita kalau kita bisa merubah diri sendiri. Memang begitu, itu ayat secara syariat. Tapi ayat yang lain berdimensi hakikat. Qul katakan Muhammad, kullu min 'indillah, semua dari Allah. Bahkan di hadis disebutkan iman pada takdir, khairuhu wa syarruhu min Allah, baik dan buruk dari Allah.
Di ayat lain juga disebut ma'asobaka min hasanatin fa min Allah. Kalau baik itu dari Allah. Ma'asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau buruk dari dirimu. Ini kok bertentangan ya kelihatannya. Tidak bertentangan. Cara kita memandang saja. Oh, ini ayat diposisikan untuk ikhtiar, untuk syariat. Ma'asobaka min hasanatin. Menurut syariat, apapun yang baik masih dari Allah, buruk masih dari diriku. Tapi menurut hakikat, ya menurut hakikat, bukan menurut kita ini, baik dan buruk itu dari Allah. Semua sebelum kita ada di dunia sudah ada catatannya. Jadi untuk apa? Kemudian bagaimana kita memajukan ini? Kalau Allah mentakdirkan seseorang itu buruk, maka dia juga ditakdirkan di dunia ini nuruti hawa nafsunya sampai maksiat perwara. Takut kalau Allah mentakdirkan orang itu baik, ya dari Allah juga. Maka orang itu juga ditakdirkan taat atau mengendalikan diri macam-macam. Nah, itu dari hakikat. Lalu kita ini posisi di mana? Posisi kita yang berada di antara hakikat dan syariat. Karena posisi kita ini berada di dalam wilayah antara manusia, wilayahnya antara langit dan bumi, antara akhirat dan dunia, antara lahir dan batin. Posisi kita itu di wilayah antara. Karena kita di wilayah antara, kemarin kok buruk. Supaya kita tidak kehilangan momentum dengan Allah. Ya Allah, terima kasih. Itu juga takdir. Takdirmu tidak ada yang cacat, walaupun kau mentakdirkan aku buruk kemarin. Takdir tidak cacat takdirnya Allah. Allah tetap maha sempurna. Karena itu terima kasih ya Allah. Ketika seseorang menyadari seperti itu, pasti dia berubah menjadi baik. Nah, gitu. Misalnya ini contoh nih, paling saya pernah menulis satu buku, judulnya, buku itu sudah tidak ada di toko buku karena pernah bestseller dan saya nggak mau cetak ulang. Gitu. Judulnya begini. Tuhan di antara Inul dan Gandoli. Tuhan di antara Inul dan Gandoli. Gandoli itu satu kompleks bangunan terbesar di Asia Tenggara, Surabaya. Sekarang saya mau aku sebut di mana. Arti tulisan itu mengenai Inul Nubor, urusan zaman-zaman rame-rame itu. Saya menulis begini. Allah mengirim Inul ke Jakarta. Ini perspektif dari hakikat ya. Dalam rangka mengingatkan kepada bangsa ini supaya berpikir dengan otaknya, dengan akal sehatnya, bukan dengan pantatnya. Disimbolkan oleh Tuhan kayak ini. Menyelesaikan bangsa kok dengan syahwatnya disimbolkan oleh Tuhan. Tapi itu realitas bangsa kita ketika itu. Tapi Inul kan gak nyadari itu. Gitu loh. Seandainya Inul itu menyadari, ya Allah ada misi besar Tuhan pada saya, dia pasti berhenti mengebor. Pasti berhenti ya. Sudah selesai misinya. Tapi sampai sekarang dia kan belum menyadari itu. Nah, itu loh maksudnya. Kalau orang menyadari Allah itu, terima kasih kau takdirkan aku berbuat salah kemarin, dia pasti berhenti bersalah. Bukan akan terus. Jadi cara kita merespon yang lalu, bukan yang akan datang, bukan dengan cara kalau itu enaknya dekat dengan Allah melalui pintu maksiat saja ini kita ini. Nanti
Jadi kita bisa begitu. Kalau sudah begitu yang ngomong pasti bukan akal sehat kita, tapi hawa nafsu kita. Ini respon terhadap masalah. Supaya apa? Kita ini memandang terus-menerus ke depan, bukan kemarin. Kemarin oh ya sudah, tetap positif pada Allah. Karena husnudzan billah awwal sulul. Husnudzan kepada Allah itu awal kebahagiaan dan kegembiraan. Ini Jakarta ini berapa juta orang sudah berjalan hari ini yang hatinya sedang bahagia mungkin 0,sekian%. Itu berarti yang sedang husnudzan kepada Allah itu semua isinya mengaku pada Tuhan, bahkan mencurigai Tuhan, bahkan Tuhan kenapa sih begini? Saya kira gimana? Tahu apa? Ada perlu di jadi intinya ya kita sadar dengan dosanya, belum sadar artinya nggak tobat. Tidak cukup itu doa aja. Tapi di luar tema Ustaz. Pertanyaannya seperti ini. Berkaitan dengan kudrah atau takdir Allah, ketika kita memaknai silaturahim, banyak Ustaz menyampaikan ketika bersilaturahim akan mendapat dua manfaat. Misalkan mendekatkan rezeki dan bertambahnya umur kita. Apakah bertambahnya umur itu dengan jatah yang diberikan Allah dengan silaturahim bisa bertambah? Takdirnya itu maksudnya. Seperti itu Ustaz pertanyaan. Maknai hadis itu hadis Nabi dengan dua dimensi tadi. Kalau Anda akan dipanjangkan umur Anda juga ditakdirkan banyak silaturahim sebenarnya. Dibalik. Ya. Maksudnya silaturahim dan banyak. Tapi kalau Anda, ya Allah, saya kok kepingin panjang umurnya, saya tak silaturahim. Itu juga pertanda. Gitu. Hidup ini secara ini menjalani tanda-tanda saja kita. Makanya oleh Rasulullah, besok orang masuk surga itu bukan karena amal baiknya, masuk neraka juga bukan karena amal buruknya. Karena Allah sudah mencatat si A neraka, B surga. Sahabat protes, untuk apa Tuhan? Untuk apa lagi? Saya berjuang untuk ibadah kalau takdir saya neraka. Nabi menjawab, kalau Anda patuh, taat, berjuang, tandanya memang Anda ini ahli surga. Nah, karena kita itu berada dalam dua dimensi tadi, kita lalu Allah membuat pilihan. Kenapa Allah membuat pilihan? Karena ada keterbatasan kita. Misalnya begini, aku harus memilih minum di depan saya, dan ketika saya ingin menyelesaikan haus, aku harus berikhtiar ya, tanganku harus begini. Kenapa ya aku harus ada begini segala? Allah ingin menunjukkan, hei manusia, kamu terbatas. Karena terbatas harus berusaha. Berarti berusaha itu dalam rangka menyadari akan keterbatasan kita. Kesadaran akan keterbatasan itu sangat penting supaya manusia tetap menjadi hamba. Gitu. Lalu, coba kalau kita nggak terbatas, lihat minuman langsung hilang haus kita. Gitu. Nggak perlu bekerja. Ya Allah. Nah, kita ini berjuang berpikir ya supaya menyadari keterbatasan kita. Nah, kalau kita itu bekerja dengan menyadari keterbatasan, pasti kerja kita sangat kreatif, sangat merdeka kerja kita. Tapi kalau kita bekerja dengan merasa lebih dan hebat banget, belum bekerja sudah lelah kita. Jadi itu Allah menyiapkan itu dan
luar biasa sebenarnya. Ya, luar biasa. Nah, karena itu silaturahim, pemandangan umur, perbanyak rezeki. Tapi sebenarnya apa dibalik pemandangan umur dan banyak rezeki? Kan itu substansinya. Banyak rezeki itu untuk apa? Kalau panjang umur itu untuk apa? Oh, untuk berkah. Yang disebut berkah itu balik usia itu. Oh, apabila setiap detik usiaku aku lalui dengan manfaat. Oh, berarti itu yang disebut panjang umur sebenarnya. Setiap makanan, pakaian, fasilitas, semuanya mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Oh, berarti rezeki sesungguhnya. Tapi kalau tidak, itu kan namanya istidraj. Istidraj itu ya kelihatannya aja covernya saja, fasilitas penuh ini, tapi dalamnya bencana. Itu istidraj. Itu namanya bukan rezeki kan, begitu. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian jamaah sekalian kajian kita pada siang ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira ada doa. Nah, seperti dulu Pak, ada tag nih. Silakan. Minum dulu minum. Silakan Pak. Mari.